Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu membahas tentang hakikat dari apa yang ingin diketahui. Biasanya ilmuwan akan menetapkan batasan objek formal dari penelitian. Objek tersebut adalah salah satu yang ada dalam jangkauan indera manusia. Hakikat untuk realitanya itu menanyakan apakah sesuatu itu bersifat jasmani, rohani, atau keduanya. Contohnya dalam psikologi, ontologinya itu adalah perilaku dan mental manusia sebagai objek nyata dan dapat dikaji. Komponen yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi ini menjawab bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar tentang objek tersebut. Epistemologi adalah jalan untuk menuju sebuah kebenaran. Metode yang digunakan melibatkan langkah-langkah sistematis untuk metode ilmiah seperti observasi, hipotesis, atau eksperimen. Uji kebenarannya menggunakan teori-teori kebenaran seperti koherensi atau bersifat logis, korespondensi itu fakta lapangan, atau pragmatis itu memiliki manfaat praktis. Contohnya, untuk memahami mental manusia, psikologi akan menggunakan observasi klinis atau survei. Untuk komponen yang ketiga itu adalah aksiologi, mempertanyakan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Ilmu akan selalu berkesinambungan dengan etika. Nilai dan etika mengatur apakah perkembangan ilmu itu melanggar moralitas apa tidak. Tujuannya, apakah ilmu dapat digunakan untuk perkembangan baik manusia atau justru merusak manusia. Sebagai contohnya, pengetahuan tentang psikologi manusia diperoleh lewat riset atau penelitian itu harus digunakan untuk terapi penyembuhan, bukan untuk teknik manipulasi atau pencucian otak. Itu adalah ketiga komponen yang ada di filsafat ilmu. Maka kita akan membahas keterkaitannya sebagai fondasi utama. Ketiga komponen itu tadi akan membuat rantai logika yang tidak terputus. Dalam arti satu arah berurutan. Ontologi itu akan menentukan target apa yang akan dicari. Epistemologi itu memberikan kendaraan, jadi bagaimana cara mencapainya. Sedangkan aksiologi itu akan memberikan rem dan kompas moral untuk apa sampai di sana. Yang kedua itu akan saling mempengaruhi. Jika objek ontologi berubah, misal berpindah dari benda fisik ke perilaku digital, maka metode epistemologi juga harus berubah. Dan pertimbangan etika aksiologinya juga akan menyesuaikan. Misalnya muncul etika privasi data. Yang ketiga adalah kesatuan filsafat ilmu. Sebuah pernyataan disebut ilmiah hanya jika ia memiliki landasan objek yang jelas, itu ontologi, diperoleh dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, itu epistemologi, dan yang ketiga memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan, itu adalah aksiologi. Dari penjelasan ketiga komponen, kita akan melakukan analogi sederhana untuk lebih memahaminya, yaitu dengan sebagai contoh ingin membuat sebuah kursi. Ingin membuat sebuah kursi itu ontologinya adalah memahami bahwa kursi adalah benda padat yang terbuat dari kayu dan untuk diduduki. Sedangkan epistemologinya itu mengetahui cara memahat kayu dan memaku sesuai prosedur pertukangan yang benar. Sedangkan aksiologinya menentukan bahwa kursi tersebut harus aman dan nyaman ketika digunakan, bukan untuk mencelakai. Jadi seperti itu secara lengkap gambaran ketiga komponen itu. Semoga bisa menjadi pemahamannya. Terima kasih.